Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwan Andriansyah, MF1E222052, ruang R002. Ini saya ingin menjelaskan tentang pengantar komunikasi data, yaitu proses pengiriman dan penerimaan informasi dalam bentuk digital antara dua perangkat atau lebih melalui suatu media transmisi. Informasi ini bisa berupa teks, gambar, suara, atau video. Proses ini memungkinkan kita untuk terhubung dengan orang lain, mengakses informasi, dan menjalankan berbagai aplikasi di perangkat digital. Terdapat komponen dasar komunikasi data. Yang pertama ada sumber data, perangkat yang menghasilkan data, misalnya komputer dan smartphone. Kedua, pengiriman, mengubah data menjadi sinyal yang dapat ditransmisikan. Ketiga, ada saluran transmisi, media yang digunakan untuk mengirimkan sinyal atau kabel, seret optik, gelombang radio. Kemudian ada penerima, yaitu menerima sinyal dan mengubahnya kembali menjadi data. Dan yang terakhir ada tujuan, perangkat yang menerima data, misalnya komputer dan smartphone. Tujuan dari komunikasi data yaitu pertukaran informasi, memungkinkan pengguna untuk berbagai informasi dengan cepat dan efisien. Kemudian ada akses informasi, memudahkan akses ke berbagai sumber informasi melalui internet. Kemudian ada kolaborasi, memungkinkan pengguna untuk bekerja sama dalam proyek yang sama. Dan yang terakhir ada otomatisasi, memungkinkan otomatisasi berbagai proses bisnis. Kedua ada OSI layer dan TCP atau IP layer. Model OSI atau Open System Interconnection adalah model referensi yang membagi proses komunikasi data menjadi 7 lapisan. Setiap lapisan memiliki fungsi spesifik dan berinteraksi dengan lapisan di atas dan di bawahnya. Tujuannya adalah untuk memberikan kerangka kerja yang standar untuk pengembangan protokol komunikasi. Model TCP atau IP adalah model yang lebih sederhana dan banyak digunakan dalam jaringan komputer. Model ini membagi proses komunikasi menjadi 4 lapisan utama, yaitu lapisan OSI, fungsi, lapisan TCP atau IP, dan fungsi. Di sini ada lapisan OSI aplikasi, fungsinya untuk interaksi pengguna dengan aplikasi. Presentasi, format data. Sesi, fungsinya untuk manajemen koneksi. Transport, untuk kontrol aliran data. Network, untuk routing. Dan lapisan TCP/IP yaitu aplikasi, fungsinya untuk interaksi pengguna dengan aplikasi. Transport, fungsinya kontrol koneksi aliran data TCP atau UDP. Internet, untuk routing, addressing atau IP. Network, akses jaringan fisik. Data link, akses media dan framing. Kemudian ada data link, kontrol akses media. Error detection. Physical, transmisi sinyal fisik. Perbedaan utama, jumlah lapisan OSI memiliki 7 lapisan, sedangkan TCP atau IP memiliki 4 lapisan. Fokusnya, OSI lebih fokus pada aspek teoritas, sedangkan TCP atau IP lebih fokus pada implementasi. Yang ketiga ada data analog dan data digital. Data analog adalah data yang bervariasi secara kontinu dalam waktu dan amplitudo. Contohnya adalah suara, suhu, dan cahaya. Kemudian ada data digital adalah data yang direpresentasikan dalam bentuk angka biner 0 dan 1. Data digital lebih mudah diproses oleh komputer dan lebih tahan terhadap noise. Keempat ada sinyal analog dan sinyal digital. Sinyal analog adalah sinyal yang amplitudenya bervariasi secara kontinu seiring waktu. Sinyal analog dapat mewakili berbagai jenis data, termasuk suara dan video. Sinyal digital adalah sinyal yang amplitudenya hanya memiliki 2 nilai diskrit, yaitu 0 dan 1.
Sinyal digital lebih mudah diproses dan ditransmisikan dibandingkan sinyal analog. Yang kelima ada transmisi analog dan transmisi digital. Transmisi analog adalah proses pengiriman sinyal analog melalui media transmisi. Transmisi analog rentan terhadap noise dan distorsi. Transmisi digital adalah proses pengiriman sinyal digital melalui media transmisi. Transmisi digital lebih tahan terhadap noise dan distorsi serta memungkinkan pengiriman data dengan kecepatan tinggi. Terdapat perbandingan transmisi analog dan digital. Bisa dilihat dengan tabel berikut. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.